Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Di video kali ini saya bakal nge-review sebuah laptop dari HP, yaitu HP 14F FQ1104/5/6 AU. Di unit yang saya bawa yang ada di depan saya ini ada yang 006. Jadi warnanya gold. Jadi 4 white, 5 silver, 6 gold. Nah, yang udah pakai apa ya? Yang bisa jadi berita bagus untuk kamu yang lagi nyari laptop dengan Ryzen 5 5000 series yang harganya lebih bersahabat. Saat video ini dibuat, kisaran laptop ini harganya di 10 jutaan plus minus, dan kamu bisa dapetin ini di yang pas dengan harga 10,2 juta aja. Tentunya baru, garansi resmi 2 tahun dari HP, terus dan udah kita optimasi, ready to use, udah dioptimasi dengan optimasi ala yang pas, so ini udah lebih optimal. Dan kamu juga dapetin free service selama 1 minggu. Jadi kalau misal ada masalah dengan laptopnya, atau misal kamu butuh bantuan, butuh support, kamu bisa langsung hubungi yang pas. Kamu boleh datang ke kantor, atau kamu bisa di remote aja. Kita bakal bantu dari via remote untuk nyelesain masalah kamu. Nah, dan semuanya free. So, langsung aja kita bahas satu-satu kenapa ini worth it. Oke, dari sisi desain, saya nggak bisa bilang banyak soal desain. Ini HP 14S banget. Dari mulai desainnya, bagian luarnya, bagian layarnya, bezelnya yang tipis, kecuali bagian bawah yang agak tebel, pakai logo HP ini. Terusnya keyboardnya yang masih kurang kelihatan, kecuali di tempat yang terang banget atau di tempat yang gelap kalau pakai backlight. Kalau terang pakai backlight jadi makin nggak kelihatan. Dan ya desainnya HP 14S banget, nggak ada komplain di situ ya, udah biasa, jadi nggak ada yang istimewa menurut saya. Oh ya, layarnya udah HD ya, Full HD dan IPS, walaupun kalian nggak bisa pakai untuk color grading karena masih belum 100% sRGB, tapi ya harga 10 juta oke lah ya. Apalagi ya tadi ini harganya lumayan ngotak untuk saat ini. Nah, paling yang saya agak notice adalah di bagian sini, di touchpadnya ini apa ya, agak goyang, agak tek gitu. Pasti pakai klik, kita touch kliknya itu berisik, jadi ya menurut saya agak kurang aja sih. Biasanya saya seneng yang solid gitu. Emang kalau diklik ya, tapi ini nggak, kurang solid aja menurut saya. Nah, untuk sisi performa, laptop ini udah tadi saya bilang udah pakai Ryzen 5 5000 series. Jadi lebih tepatnya 5500U, pakai 6 core, dan dia sudah pakai untuk RAM-nya sudah pakai 8GB. Dan ini yang menarik, 8GB-nya ini 2x4 SODIMM. Jadi ini masih upgradable banget ya. Terusnya untuk bagian sisi storage-nya dia udah pakai NVMe SSD dari SSD dari WD yang apa ya, untungnya ini nggak kayak HP 14S yang harga 6 juta 7 jutaan, dimana biasanya kita bisa dapetin NVMe-nya ini mentok di 800 MB. Kalau untuk yang ini kita bisa dapetin, untuk kalau kita plug colok ini kita bisa dapat untuk read-nya di 2500-an, sementara write-nya ada di 1800-an. Tapi kalau kita pakai baterai aja, kita bisa dapetin untuk read-nya ada di 1900 dan write-nya ada di 1600. So it's good. Jadi udah ya oke lah. Apalagi untuk seri VGA-nya sendiri, karena dia pakai 5500U, dia pakai VGA AMD Radeon Graphics yang sama 5600U. So untuk kemampuan performa gamingnya dan multimedianya harusnya sama aja. Paling bedanya kalahnya dia ada di processingnya ya, karena 5500U itu sedikit lebih apa ya, lebih rendah performanya dibandingin 5600U, tapi nggak banyak. Dan untuk harga 10 juta ya it's oke lah gitu ya. Nah, untuk konektivitas, port dan konektivitasnya ini menurut saya lumayan oke. Dimana si HP ini ngasih untuk di sisi kanannya ada jack audio, ada USB Type-C 1 buah, 2 buah USB Type-E, dan 1 buah HDMI, plus 1 untuk DCin, 1 colokan kabel listriknya. Dan di sisi kirinya agak minimalis, cuma ada lampu indikator sama untuk card reader ya. Jadi tapi ya itu udah cukup banget, karena untuk kamu yang tadi misal mau content creation atau apa, mindahin data dari HP, dari yang lain, ya udah ada untuk card readernya, nggak pakai yang macam-macam. Cuma butuh adapter aja, kalau pakai microSD ya colok selesai. Untuk upgradability gimana? Nah, ini yang saya paling suka dari laptop HP series yang udah pakai AMD. Nah, dimana mereka menurut saya ngasih desainnya paling pas dibandingin laptop-laptop yang AMD dari manufacturer lain. Kayak misal dari Asus, Lenovo, dari Acer, dimana rata-rata mereka kasih
RAM-nya udah onboard plus 1 SODIMM. Nah, sebenarnya nggak masalah juga sih, karena dengan adanya 1 onboard, 1 SODIMM berarti bisa di-upgrade ya. Tapi permasalahannya ketika kita main di AMD pakai prosesor seri AMD, apa ya, itu jadi nggak ideal. Karena beda dengan Intel yang nggak ada masalah ketika kamu pakai RAM-nya di single channel atau dual channel, ya ada sih perbedaan performa, tapi nggak terlalu signifikan dibandingin kalau pakai AMD. Di mana AMD ini perbedaan performanya bisa sampai bahkan 30% boostnya ketika kita pakai dual channel dibandingin kita pakai single channel. Nah, kalau udah pakai pabrikan, dari pabrikan ngasihnya onboard, saya dikasih 1 slot SODIMM, berarti kita akan ada keterbatasan untuk pakai dual channelnya. Misal, kalau pabrikan ngasih onboardnya 4 GB, berarti kita cuma bisa pakai dual channel di 8 GB, 4 kali 4. Tapi kalau pabrikannya cukup baik, dikasih 8 GB onboard, 1 slot kosong, agak mendingan. Kita bisa pakai 16 GB dual channel. Nah, si HP 14S ini enggak gitu. Dia selalu dari dulu HP 14 itu S itu sering ya. Kalau yang pakai AMD itu biasanya dia selalu pakai 2 slot. Dan juga di unit ini juga begitu. Dia pakai 2 slot. Ini RAM-nya 8 GB tapi pakai SODIMM. SODIMM-nya Hynix. Kalian bisa cek di HP PC Help ya. Di situ ada keterangannya, RAM-nya Hynix 3200 MHz. 4 GB, jadi satu slotnya 4 GB. Ini udah 8 GB dual channel, dan karena dia pakai SODIMM dua-duanya, kalian bisa upgrade jadi dual channel dengan yang lebih tinggi, misal 8 kali 8, jadi 16 GB dual channel. Nah, jadi bukan flex lagi. Kalau kalian tadi misal onboardnya 4 GB, kalian taruh 8 GB, ya jadinya kan 12 GB tapi flex ya. Yang dual channelnya cuma 8 GB, 4 GB sisanya ya flex, jadi kebacanya single. Nah, dengan kayak gitu berarti performanya bisa lebih dioptimalkan. Itu yang paling bagus dari sisi upgradability-nya. Untuk storage-nya gimana ya? Udah, storage-nya NVMe, tadi cuma ada 1 slot. Ada seperti 14S lainnya yang masih sama aja. Ada 1 ruang kosong untuk SATA, HDD SATA atau SSD SATA yang nggak ada bracketnya dan nggak ada kabelnya. So, you'll need to find it somewhere else. Jadi kamu harus cari itu di tempat lain. Yang pasti di sini nggak ada, dia nggak ngasih kitnya, tapi ruangannya ada gitu. Ruangannya ada, secara teoritis kamu bisa tambahin. Nah, itu aja sih dari sisi upgradability-nya udah oke. So, kesimpulan saya soal laptop yang satu ini adalah laptop ini jadi berita sejuk untuk di tengah harga laptop yang agak agak terlalu tinggi belakangan ini. So, kamu bisa dapetin lagi laptop dengan Ryzen 5 5500U dengan harga 10 jutaan plus minus, dan biasa bisa di-upgrade. So, ini bagus banget. Nah, dan ini cocok buat kamu yang pakai untuk kerja, sekolah, kuliah, atau kamu yang mau pakai game-game ringan, nggak mau yang gede-gede laptopnya, dan bisa dibawa kemana-mana karena memang dia pakainya seri U ya, 5500U, TDP-nya cuma 15 watt, VGA-nya cuma 15 watt, mirip lah sama Aero 13. Jadi dia cenderung hemat daya, dan itu berarti kamu bisa main game on the go gitu. Jadi kamu nggak perlu banget nyolok listrik lagi di sini, dan itu udah oke. Ya, intinya untuk itu aja sih. Oh ya, plus lagi dia juga masih bisa di-upgrade ketika sewaktu-waktu nanti kebutuhan pemakaian kamu bertambah. Jadi it's great. Oke, demikian review singkatnya soal laptop yang satu ini. Mudah-mudahan info yang saya kasih manfaat. Saya Fikri undur diri. Makasih udah menyaksikan. Like dan subscribe, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.